Siapkan hati kami, dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Kami pilih bagian yang terbaik, duduk di kaki-Mu mendengar kebenaran firman. Karena kami tahu kami hidup bukan hanya dari roti makanan, tapi setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menguduskan kami, firman membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam semua. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini kita berada di minggu yang keempat, bulan Oktober. 1 bulan lagi kita sudah berada di Natal. Nggak lama lagi kita tinggalkan 2025. Kita masuk di 2026. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di GBI-WC jemaat yang setia selalu. Amin. Saya lihat Bapak Ibu punya muka ini, muka-muka penuh dengan sukacita. Bukan karena akhir bulan ya. Biarkan akhir bulan kan, kalau kita di timur kan akhir bulan itu dia kalau mau pergi ke gereja ya, dia mau pergi ke gereja. Ini kan saya ngomong kemarin, saya gara-gara dengar ada satu hamba Tuhan di timur. Dia pas ngomong gitu saya bilang kayaknya itu saya waktu kecilnya. Jadi dia kalau mau pergi ke gereja nih, dia jalan di jalan, dia bilang sama temannya, kita mampir di warung dulu ya. Saya bilang kayaknya gue dulu kayak gitu, mampir di warung dulu. Kenapa? Kita mau beli permen dulu katanya. Tahu kenapa beli permen? Karena ini duit mau ditukar. Jadi dia mau beli permen. Saya bilang ini pendeta tahu aja. Dulu kecil kita gitu, mau mampir di warung beli permen supaya apa, ini duit tukar dulu. Kalau mau kasih kolekte kata dia. Nah itu kita gitu. Nah tapi satu pendeta yang ngajarin saya dulu, saya ingat banget itu. Saya ingat banget dia bilang gini, tolong kalau mau pergi ke gereja, dia bilang uang jangan dikucel-kucel kata dia. Tolong disiapin tukar yang baru. Jadi saya ingat itu dulu waktu zaman saya masih kecil. Jadi ketika saya mau pergi ke gereja, besok mau ke gereja, saya udah pergi ke bank, tukar dulu duitnya yang baru di bank. Saya udah siapin gitu. Karena kata pendetanya, beri yang terbaik. Tapi bukan hanya duitnya yang baru saudara, tapi hatinya juga jangan sampai duitnya baru, hatinya yang ngedumel. Nah itu juga gak bagus itu. Ini pendeta ini kasih duit. Jadi bukan hanya duitnya yang baru, tapi hatinya juga disiapkan. Amin. Nah hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ini mic-nya, sebenarnya ini mic sudah mau pensiun. Maka kan si Erik bilang, pegangnya papa jangan gini. Dulu pegang gini juga gak apa-apa. Kenapa? Karena mic-nya udah 6 tahun, harusnya udah mau pensiun. Mari mau dicari di Glodok. Nanti kita coba cari lagi supaya. Oke Silvi, terima kasih. Jadi saya ada contekan. Contekannya bisa muncul, download dong. Ya ada PPT juga di situ dong. Iya loh, biar sedikit keren kan. Gue bisa nengok di situ kan. Oh, seperti Pak Gilbert. Pak Gilbert kan nengok di situ. Saya lupa. Di download aja nanti presentasi. Office-nya bisa nggak? Nggak ada office-nya. Udah pakai ini aja dulu. Ya, hari ini kita belajar tentang namanya jadilah kehendakmu bagian yang kedua. Bagian pertama kita sudah bahas tentang dalam doa Bapa kami, kita belajar tentang Tuhan mau supaya kita dalam doa itu memanggil Dia Bapa. Nah, lalu yang kedua kita juga harus tahu tentang siapa kita. Ini saya agak sedikit keringat dingin karena tahan kaki sakit nih. Jatuh dari motor ini ternyata efeknya belum selesai. Berhadapan ya mak-mak ini kita susah. Dia belok kanan, lampu sen belok ke kanan, ke kiri, kita ambil kanan, motong jalan kita. Ya tabrak kita. Ini agak tangan saya agak keseleonya belum selesai. Tadi pagi saya ada pelayanan di
Jamblang ya, Jamblang, tanah ya Jamblang situ, Duri situ berdiri. Jadi agak sedikit keseleo. Ya, hari ini kita belajar tentang itu bagian yang kedua. Oke, bisa muncul. Oke, kita baca dulu ya Bapak Ibu ya, biar tadi pagi yang belum baca ayat kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini saya rasa semua sudah di luar, di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala kan angan-angan, dalam kepala semua. Kan biasa kan orang Indonesia kan semua sudah di luar kepala. Hebat benar. Di luar kepala berarti ini kosong dong. Ya kan? Semua di luar kepala. Jadi ini kosong. Nah, semua harus di dalam kepala. Ya. Oke, kita belajar tentang jadilah kehendakmu. Nah, maka kan Gus Dur bilang orang Kristen itu adalah orang Kristen yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya dipanggil Bapa. Tuhannya dipanggil Bapa, itu Gus Dur. Tapi itu bukan kata Gus Dur, kata Alkitab. Sedangkan seberang sana panggil Allahnya harus pakai mic kencang-kencang. Harus disiarkan semua dunia tahu. Tapi kita cuma Alkitab mengajari kalau kamu berdoa bukan hanya panggil dia Bapa, masuk kamar, tutup pintunya, nangis. Masuk kamar, tutup pintunya, doa apa kagak kan nggak tahu. Tutup pintunya mana dan tahu. Nangis sendiri di situ. Kenapa? Karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Banyak hal yang Tuhan lihat. Nggak usah kita pamer bahwa kita sedang berdoa, sedang berpuasa. Kalau kita nggak ikut mereka berpuasa, warung semua tutup. Mereka berdoa, harus berdiri di pojok kasih tahu bahwa mereka sedang berdoa. Mereka di mana rambu-rambu jalan lalu lintas berdiri, dia berdiri berdoa, dia sedang tunjukkan. Gue lagi doa, lu mobil stop semua. Kita tidak seperti itu, karena kita punya Tuhan yang dekat dengan kita. Amin. Nah, minggu pertama kemarin saya sudah uraikan tentang Bapa dan kenapa kita harus panggil dia Bapa, karena dia adalah Bapa yang sayang kepada kita, dia adalah Bapa yang memberi yang terbaik, dia adalah Bapa yang selalu mengerti tentang kita punya anak. Kalau kita belum ngomong dia sudah tahu. Ya kan? Anak itu cuma oe. Yang kita bapaknya pasti bilang apa? Oh, dia mau susu. Ya kan cuma oe doang loh. Kan siapa tahu oe karena dia lagi pipis, tapi kita sediain susu. Oe. Tapi kita tahu bahwa dia sedang membutuhkan kita. Anak itu cuma begitu doang, saudara. Bahkan anak itu, saudara, dia kalau mana-mana dia bilang dia bilang, rumah lu di mana? Pantai Mutiara. Padahal itu rumah siapa? Kapan lu punya rumah sendiri di sana? Kan enggak, rumah papanya kan. Tapi dia bilang apa? Rumah gue di Pantai Mutiara. Tinggal di mana? Pantai Mutiara. Kenapa? Anaknya. Sama. Rumah kita di mana? Bapak Ibu tahu rumahnya di mana? Petals kah? Ya kan? Rumah kita di mana? Di surga. Yesus bilang, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai tempatnya, aku kembali datang dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Tahu Bapak Ibu surga tempatnya seperti apa? Lantainya buat dari lantainya aja dari emas. Kita di sini emas saja sekarang sudah segram sudah 3 juta. Ya kan? Papua kemarin ngamuk-ngamuk. Kenapa? Dia yang punya emas, dia yang malah nggak punya apa-apa. Teman saya kalau dari Papua, kalau kita udah ketemu, itu dia sensitif. Kita ngomong bilang, lu Indonesia udah merdeka, lu masih pakai koteka. Dia marah loh. Marah loh.
Dia marah loh. Maka kan dia bilang, ini ada teman kita Papua. Dia berusaha untuk merdeka. Maka dia kibarkan bendera Israel, merdeka. Kita bukan main area situ. Oke, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang sangat penting di dalam doa Bapa kami. Pertama adalah jadilah kehendakku. Dalam doa Bapa kami mengandung 4 pengertian mendasar. Mengandung 4 pengertian yang sangat fundamental dalam iman Kristen. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, mengandung 4 pengertian fondasi yang sangat fundamental dalam iman Kristen. Itu sesuatu yang sangat fundamental. Ketika kita bilang begini, Bapa kami yang dalam surga, itu mengandung fondasi yang luar biasa tentang iman Kristen. Itu sebabnya saya bilang yang pertama adalah saudara, yang pertama adalah mengandung pengertian sangat penting, karena ketika kita berbicara tentang jadilah kehendakku, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakku, maka mengandung pengertian pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Ada satu kata yang sangat mau Tuhan lakukan adalah ketika kita bilang jadilah kehendakku dalam kehidupan kita, Tuhan mau intim dengan kita. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saya kemarin pernah dengar satu khotbah dari Om Chris Manusama. Ya, Chris Manusama. Saya lagi cari dia. Bisa nggak sama undang dia ke sini? Saya cari dia karena saya terinspirasi dengan dia. Dia bilang gini, manusia ada Hawa itu diciptakan bukan dari tulang rusuk, bukan dari debu dan tanah, tapi diciptakan dari kehidupan. Hawa itu diciptakan dari kehidupan, sedangkan si Adam diciptakan dari. Tapi Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang, ciptakan hewan-hewan, cakrawala, burung-burung di udara. Selesai diciptakan, Tuhan evaluasi, dan kata yang selalu Tuhan pakai gitu, semuanya itu baik. Ya kan? Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Hari pertama semuanya itu baik, semua ciptaan, semua habis baik. Tapi anehnya saudara, coba Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, ketika dia habis selesai manusia, dia yang lain dia berfirman dan jadi. Ketika dia ciptakan manusia, dia sendiri yang membentuk dengan tangannya. Waktu dia sendiri membentuk dengan tangannya, selesai diciptakan, kata pertama dalam dia ciptakan, gak baik, tidak baik. Waktu dia habis selesai ciptakan manusia nih, habis dihembuskan nafasnya, selesai, udah hidup ini barang. Yang lain dia bilang, semuanya baik, semuanya baik. Waktu dia habis selesai, dilihat ini manusia, gak baik nih orang, gak baik. Apanya yang gak baik saudara? Tidak baik kalau manusia itu, amin ya, gak lengkap saudara. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tidak baik kalau Kem itu seorang diri tanpa Rianita. Jadi saya itu saudara, di hidup saya itu kan saya udah bilang kan, ketika saya baca Alkitab, kata-katanya apa? Gloria. Oh, ingat istri. Ketika memuji Tuhan, Gloria lagi, ingat istri. Jadi hidup saya itu selalu ada Ria. Jadi saya kebaca Alkitab tuh sampai dia bersukarialah dalam Tuhan, bersuka kemlah gue bilang gitu sama dia. Ria melulu gue bilang kan. Sekali saya kesuka kem kan pas sampai di Sikem, ada ayat di situ Sikem. Nah, ya Sikem gitu, kota Sikem. Nah bilang, itu Sikem di situ, ada di situ. Nah itulah saudara, manusia itu ketika pertama kali diciptakan, kata pertama dalam ciptaan itu tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri. Halo yang bujang-bujang.
Yang bujang sini, oh ada satu di sana, 1, 2, 3. Tidak baik seorang diri. Nah, Hawa diciptakan dari kehidupan, bukan debu dan tanah. Itu bedanya. Kenapa? Maka Hawa itu lebih kuat. Maka cewek itu kenapa lebih kuat? Maka kan dia jadi lebih penolong. Kenapa? Karena dia diciptakan dari kehidupan, bukan dari debu dan tanah. Maka kan kalau kita perhatikan, coba anak-anak itu ya, anak-anak ya, lebih dekat kepada siapa? Maknya daripada papanya. Kenapa? Karena itu kehidupan. Maka setan tahu, saudara. Setan itu tahu. Jadi yang digodain itu bukan Adam. Ya kan? Yang pertama digodain siapa? Hawa. Karena yang dia tahu yang kehidupan itu. Yang digodain siapa? Ketika ceweknya jatuh, maka runtuhlah rumah tangga itu. Runtuhlah kehidupan itu. Karena di dalam wanita ada kehidupan. Hidup mak-mak. Menderita bapak-bapak. Oke. Ya, yang pertama adalah di Mazmur. Baca dulu. Kita baca dulu di Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, Tuhan mau intim dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih tentang firman-Nya diberitahukan kepada kita. Ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, Tuhan bergaul karib dengan Abraham. Tuhan memberitahukan kepada Abraham, ini loh Sodom dan Gomora saya mau hanguskan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kejadian di masa yang akan datang, perjanjian apa yang akan datang, Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa akan terjadi seperti ini. Abraham alami ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, karena Abraham bergaul karib intim dengan Tuhan. Tuhan mau intim dengan kita, perjanjiannya diberitahukan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ada keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi 2026. 2026 begitu banyak tantangan yang nanti mungkin kita hadapi. Siapa tahu Indonesia masih mengalami krisis, atau mengalami defisit, atau mengalami gonjang-ganjing, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua adalah, saudaraku yang keintiman, adalah Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dia, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ilustrasi di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat 20 itu, Tuhan mengetok dan handselnya ganggang pintunya ya, itu nggak ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar ilustrasi itu, dia nggak ada ya. Jadi cuma yang ada hanya di dalam. Jadi di luarnya nggak ada. Kalau dia ketok, kalau ada itu kan dia masih bisa buka. Kalau ini dia nggak ada. Jadi yang hanya bisa buka itu dari dalam. Nah, Tuhan itu mau intim dengan kita, dia ketok. Adakah kita dengar suaranya? Adakah kita dengar ketokannya? Dia mau intim, dia mau dekat dengan kita, dia mau bersekutu dengan kita. Tapi itu pun dia mau lihat respon kita. Waktu dia datang kepada Adam dan Hawa, waktu Adam jatuh dalam dosa, dia sapa Adam. Dia yang menyapa duluan kepada Adam. Adam, dia cari Adam di mana? Sama, Wahyu pasal dia juga sama. Dia mau intim dengan kita. Barang siapa, jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Pintu harus dibukakan. Pintu hati kita harus dibukakan. Ketika pintu hati kita dibukakan, dia akan masuk dan makan bersama dengan kita. Makan bersama dengan kita. Lalu kita, dia akan bersama-sama dengan aku. Bukan hanya itu, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang akan datang.
Itu yang pertama, keintiman. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua. Kita cepat saja ya. Prinsip dasar yang kedua adalah pengertian tentang jadilah kehendakku, adalah kita berbicara juga tentang skala prioritas. Dalam hidup ini ada begitu banyak prioritas-prioritas yang kita harus prioritaskan, antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, antara rumah tangga, antara suami dan istri, antara apalagi profesi dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya skala prioritas. Doa Bapa ke kami itu memberikan kita tentang skala prioritas. Kalau Bapak Ibu perhatikan di doa Bapa kami, ada Bapa kita, kehendaknya, ada kerajaannya, ada namanya yang kudus, itu ada di atas. Lalu Bapak Ibu perhatikan bait yang selanjutnya, berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukupnya. Itu bagian yang kedua, bawa. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita tentang keamanan, kesehatan, tentang makan minum kita, tentang bagaimana perlindungan itu terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita prioritaskan dulu yang pertama. Amin. Maka kan kehendaknya Bapa kita yang pertama itu di atas. Tapi seringkali kita itu ubahkan. Pokoknya kebutuhan kita itu kita tempatkan di atas. Keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita, itu kita taruh ke atas. Melewati kehendaknya, melewati tatanan yang Tuhan sudah atur. Bapa di atas, kita mau di bawah, kehendaknya, kerajaannya itu di atas. Tapi kehendak kita, kebutuhan kita, seringkali kita taruh di atas. Maka kan Amsal bilang begini, ada orang yang mengejar tentang saya lupa ayatnya. Jadi dia mengejar tentang berkat-berkatnya, lalu tapi dia tidak tahu kalau ujungnya jurang, dia jatuh. Nah sama kita kadang kayak gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang kita kejar. Materi-materi itu yang kita kejar. Ya kan? Oke, itu dong. Sudah ada timernya ya. Thank you. Wah, udah ada timernya, udah ada dikasih tahu ya nanti ya, pakai mau berhenti gitu Pak. Ya. Nah, itu adalah skala prioritas. Apa yang kita mau prioritaskan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tapi kalau kita perhatikan di Alkitab, ada orang yang justru mencari yang tambahan-tambahannya. Kerajaan Allahnya ditaruh ke bawah. Sukacitanya ditaruh ke bawah. Apalagi bapaknya ditaruh ke bawah, diputar, dibalik. Maka kalau kita berdoa Bapa kami yang di surga, Bapa kami, kerajaannya itu di atas. Kehendak kita, permintaan kita, doa-doa kita itu di bawah. Tapi seringkali kita lakukan adalah skala kita balikan itu. Doa kita, kemauan kita itu di atas, Bapaknya di bawah. Kalau bisa Bapak nurut sama kita. Maka kan saya pernah bahas di minggu pertama, kita ini ciptaan, kita bukan pencipta. Tapi kita ini kadang-kala berlaku seperti pencipta. Tuhan, jaga rumah gue loh. Jangan sampai rumah gue kemalingan loh. Ya kan, kita siapa? Ya kan? Tapi kita kadang kayak gitu. Awas loh Tuhan, nggak pengancam-ngancam loh. Ada orang saudara sampai dia bilang pakai, semoga dia dengar. Saya rasa dia dengar ini karena dia di Amerika lagi. Dia dengar pagi. Tapi dia bilang kadang Tuhan itu bikin kita janji palsu. Kenapa kita itu bertengkar, kata Yakobus? Kenapa kamu bertengkar? Kenapa doa kamu tidak dijawab? Kamu ingin sesuatu tapi kamu tidak mendapatkannya. Kamu mengharapkan sesuatu tapi kamu tidak mendapatkannya. Kenapa? Kamu bertengkar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apa yang kamu minta hendak habis untuk memuaskan hawa nafsumu. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Apa itu? Tentang kebutuhan pokok.
tentang makanan, tentang kesehatan. Seringkali itu yang lebih utama daripada Tuhan. Tuhan sudah atur batas-batasnya. Bapa kami di surga, skala prioritas yang pertama, kerajaannya, sukacitanya, damai sejahteranya, itu yang kita cari. Amin. Kalau kita dahulukan Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan pasti mendahulukan kita. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ada satu janda yang pernah habis, mungkin namanya janda Sarfat. Dia roti yang haru itu dia makan habis selesai. Dan camp over keluarga itu berdasarkan cerita itu. Tapi ketika tiba-tiba ada datang seorang hamba Tuhan, hamba Tuhan bilang gini, tolong buatkan saya roti. Hamba Tuhan namanya Elia. Tapi dia bilang, aduh, saya hanya cukup buat saya sama anak saya. Dan kalau habis ini kami kami makan, kami mati. Karena udah gak ada lagi makanan, kelaparan terjadi di mana-mana. Tapi hamba Tuhan dia bilang, tolong buatkan itu dan kasih dulu ke saya. Tapi Bapak Ibu perhatikan di kisah itu, ketika dia lakukan itu, dia utamakan, dia sediain kepada Elia. Dan waktu dia menyediakan itu, saya rasa dia juga mikir, ntar habis ini gue makan apa ya? Habis ini gue makan apa ya? Anak gue bagaimana ya? Pasti dia mikir kayak gitu, karena dia juga manusia seperti kita. Tapi ketika dia mendahulukan Tuhan, buli-bulinya, minyaknya, rotinya tidak habis. Amin. Itu skala prioritas. Ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan kita. Tuhan pasti mencukupkan kita. Yang kedua adalah kalau kita perhatikan skala prioritas, yang kedua adalah coba di selanjutnya, next slide-nya dapat di ini. Di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang 7, bukan 77. Wah, ini gak ada itu 77, 7 saja saudara. Soalnya itu disiapinnya jam 1 malam, jam 1 pagi. Jadi sambil ngantuk-ngantuk ini. Oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Skala prioritas yang kedua adalah bukan hanya berbicara tentang kita cari Tuhan saja, tapi sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan, sejauh mana kita dalam segala aspek kehidupan kita itu melibatkan Tuhan. Dalam kisah di sisi yang lain, ada satu orang yang dia bilang begini, saya akan pergi ke kota Anu dan berdagang dan berhasil dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah melibatkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang diberkati. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati bisnis, usaha, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita. Itu skala prioritas. Bagaimana kita mengandalkan Tuhannya? Bentuknya seperti apa kita mengandalkan Tuhan? Amin ya? Seperti apa bentuknya kita mengandalkan Tuhan? Berserah kepada Tuhan, cari kehendaknya, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, ibadah. Kita andalkan Tuhan. Dalam bisnis usaha, sebelum mulai kita doa. Ya kan? Kita percaya, kita andalkan Tuhan. Kemampuan kita ini terbatas. Dalam kita menjaga anak istri kita, ya kan? Kadang-kala ada orang pasang CCTV di mana istrinya pergi, suaminya pergi, supaya dia tahu keberadaannya apa segala. Akhirnya bikin was-was, takut, tidur gak bisa takut. Tar bini gua, tar istri gua dia ambil wewe gombel, apa lain sebagainya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dipelihara. Amin. Dipelihara. Kita tidak usah takut tentang itu, tidak usah khawatir tentang itu. Yang ketiga, oke, agak sedikit gemetar. Kenapa ini? Saya juga nggak tahu. Kaki saya ada apa? Lukanya belum selesai. Yang ketiga adalah kita diajarkan untuk tentang penghormatan kepada nama Tuhan. Penghormatan kepada nama Tuhan. Ini kita kalau di Manado ya,
Kalau nggak di Manado, di Timur, kalau nggak kita gereja Pantai Costa. Istri saya tahu. Darah Yesus. Dia terantuk darah Yesus. Dia pergi kemana, pokoknya dia sampai ininya dilata, darah Yesus, darah Yesus. Penghormatan kita kepada nama Tuhan. Kenapa kita harus menghormati nama Tuhan? Karena kita bilang gini, kalau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Orang Yahudi sangat sakral dengan nama Tuhan. Mereka tidak sembarangan untuk menyebutnya. Mereka takut menyebutnya karena ada sanksi, ada hukuman, ada punishment yang akan mereka, ada penyakit, ada tula, ada berbagai masalah nanti mereka hadapi. Bahkan dibuat sedemikian rupa orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kedapatan melakukan kesalahan itu akan dihukum, akan dirajam, akan dipenjarakan dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat takut dengan nama itu. Maka kan kita juga sama. Kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita coba untuk selalu menghargai dan menghormati nama Tuhan. Maka kan di doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Nama itu nama yang kudus. Nama itu nama yang mulia. Nama itu saudara, nama itu. Itu setan gemetar, setan takut. Nama itu adalah nama di mana nama itu kita berdoa dan meminta untuk diberkati. Apapun yang kamu minta dan doakan dalam namaku, aku memberikannya. Nama yang menjawab doaku. Maka kan kita harus memperlakukan namanya dengan baik. Kuduskanlah namamu. Hanya nama itu. Maka lagu ya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Ya kan? Nama itu yang memberikan kita kepastian. Hari ini kita hidup sampai hari ini karena ada nama Yesus. Kuduskanlah nama. Maka kan berikutnya di Saudara Filipi pasal yang ke-2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama itu nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Wow. Yang ada di langit saja sujud sama itu nama. Yang ada di langit, bahkan yang ada di bumi, bukan di sini, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Orang mati saudara. Kan di bawah bumi siapa? Iya kan? Yang di atas sana sama yang hidup sekarang ini sama yang mati di sana. Engkong-kong kita nih, kalau kita mau ngomong gitu kan, saudara-saudara kita nih, sepupu-sepupu kita yang mati tidak kenal Tuhan pun, ini mengakui bahwa dia itu adalah, ada nama itu punya kuasa, nama itu bergetar, nama itu menggetarkan. Maka kan fondasi yang sangat paling, penghormatan kita terhadap nama itu, nama yang luar biasa. Tuhan mengaruniakan kepadanya namanya, nama Yesus, dan bersyukur nama itu diberikan kepada kita. Nama itu dikaruniakan kepada kita, dan nama itu diberikan pada kita otoritas untuk kita meminta sesuatu dalam nama Yesus. Amin. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang kau ikatkan di bumi akan terikat di surga, apa kau lepaskan di surga akan terlepaskan di bumi. Dengan siapa? Nama. Sama seperti kita, misalnya ada saudara kita atau teman-teman kita yang ada di penjara, lalu kita datang dengan nama, nih saya bawa nama Prabowo untuk meminta supaya Pak Kapolri, Pak Kapolres membebaskan apa? Ini karena ini adalah orang saya, ini adalah anak saya, ini adalah kenalan saya, ini dibebaskan. Bebas nggak? Bebas.
Kalau kita kesandung kasus ya, misalnya kalau tiba-tiba dapat atensi khusus dari Pak Prabowo karena kita kenal baik dengan dia, bawa nama Prabowo, boleh nggak? Boleh. Bisa nggak Kapolri membantah? Besok Kapolri bilang nggak bisa, ini peraturan undang-undang, ini nggak bisa karena ini begini. Nggak. Hari itu pun kalau Pak Prabowo yang lepas dia, lepas nggak? Kita cuma bawa nama, tapi nama itu punya kuasa. Sama, mungkin setan juga belenggu kita. Setan juga intimidasi kita. Setan juga mungkin membuat pikiran kita supaya kita bilang, ah lu gak bisa. Ah lu gagal. Ah lu sakit. Ah lu penyakitan. Ah lu apalagi, lu gak berhasil. Tapi Tuhan bilang gini, bawa nama saya. Bilang sama itu setan, dia diberkati, dia sehat, dia sembuh. Sembuh gak? Sembuh. Kenapa? Karena nama itu. Amin ya. Saya pernah di Timur, saya pernah ngomong di sini. Saya tahu itu nama Yesus, itu nama itu kuasa itu di situ. Saya tahu bahwa itu setan itu. Kalau di sini kan lihat setan itu katanya hoki kan. Orang saya tiap hari saya lihat setan. Saya di rumah saja, saya tiap hari lihat setan. Karena istri sayanya tan. Bukan. Saya di Timur sana, saya gitu juga saudara. Saya masih kecil tuh, dia menyerupai teman saya. Pernah dia menyerupai anjing. Saya piara anjing, jadi saya punya anjing itu. Saya kemana-mana itu anjing saya bawa. Kenapa? Karena kalau depan itu nanti ada ular yang berbisa, dia itu usir dulu. Jadi saya lewat. Lalu ada misalnya ada binatang buas atau apa, itu anjing udah halokan. Jadi saya dulu tuh pergi kemana-mana. Satu saat saya tahu anjing saya ini ada di rumah, tapi saya pergi main di rumah sepupu saya. Lalu saya pulang, tiba-tiba kok kenapa ini anjing ada depan saya? Saya bingung. Tuh anjing, memang anjing saya dulu senang banget, suka banget. Jadi saya kadang tidur berpelukan sama dia gitu kan. Jadi udah kayak bantal guling gitu kan. Jadi udah guling-guling, kita dua lari kemana, main bola apa gitu kan, enak gitu kan. Nah satu saat kok ini anjing ada depan saya kaget. Nah kalau di kampung saya, kalau udah kayak gitu, kalau kita misalnya tangkap pegang, itu pasti nggak kena. Tapi waktu kita nggak kena itu dia, kita bilangnya itu dia dia mau ngambil organ tubuh kita. Jadi itu di kampung saya tadi gitu. Dia kirim orang kayak atau apa kayak, dia mau ngambil organ tubuh kita. Nah tiba-tiba nanti kita sakitnya apa, paru-paru atau apa. Kadang ada saudara saya pernah saya lihat lidahnya setengah hilang kayak gitu. Nah dia mau ngambil organ tubuh kita. Nah itu tidak lama kita game over. Nah saya kejar ini anjing, tiba-tiba hilang. Saya cepat-cepat sampai di rumah, saya lari sampai di rumah. Saya lihat anjing saya tidur. Anjing saya nggak kemana-mana. Kok tidur, kok ada sini? Baru saya sadar, oh dia menyerupai. Nah kalau di sini kan lihat kayak gitu kan udah hoki tuh, cerita kemana-mana kan, kita bisa disembah-sembah itu kan. Dapat indera ke berapa? Ke 6, ke 7, ke 8 kan. Kayak berapa gitu kan. Saya bilang gue tiap hari lihat itu barang kan, jadi gue juga bingung sampai di sini kan. Dia menyerupai teman saya pernah ketok pintu, hujan-hujan, krimis-krimis, kita lagi tidur asik-asik, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Om saya keluar, siapa? Tanya, maju tanya, diam-diam. Tapi ketika sebut nama Yesus, dia pergi. Di situ kita tahu bahwa nama itu punya kuasa. Amin. 6 menit lagi. Ya, berikutnya. Yang keempat yang terakhir. Jadilah kehendakku dalam doa Bapa kami mengandung 4 pengertian. Yang pengertian yang keempat adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Satu saat kita di dunia ini akan selesai dan game over dan selesai, dan kita hidup dalam satu kerajaan namanya kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa? Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan. Berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal 70 bidadari, tapi soal apa? Jadi kita di surga sana, kalau kerajaan mereka yang di sana, kerajaan surga sampai sana katanya disediakan 70 bidadari. Kalau kita, kerajaan kita tidak seperti itu, tapi kerajaan Allah adalah soal apa, saudara? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang tahu, kita lihat orang itu dia ada kerajaan Allah atau tidak, lihat dia suka tertawa-tawa sendiri atau tidak. Ya kan, soal sukacita, damai sejahtera kan ketawa-ketawa sendiri kan. Nah itu ada kerajaan Allah ya. Saya pernah, saudara, pernah itu. Dia ketawa gitu, tawa banget, tawanya itu kita lihat dia ketawa sendiri sampai dia bilang, Pak Kem, kenapa ya? Saya ketawa nggak bisa berhenti. Gue juga nggak tahu. Saya pernah angkat dia jadi sekretaris saya. Jadi saya udah pernah ngomong sampai dia lihat saya, dia ketawa-ketawa, lalu dia bilang, Pak Kem kayak Tom Minse kan. Saya juga bingung. Jadi dia liatin saya kan, dia liatin saya, dia bilang Pak Kem kayak Tom Minse. Jadi saya juga bingung. Tapi dia ketawa, kenapa gitu kan? Waktu itu saya pikir jangan-jangan, saya dulu nggak sadar loh kalau dia ada sedikit jam 7:05. Dulu saya nggak sadar. Jadi saya pernah kasih dia singer, saudara. Saya jadwalin dia singer, saudara. Di singer kan, gue lihat dia kan pujian penyembahan kan, ketika ketawa-ketawa kan kita pikir, wih, dia bersuka cita. Tahu-taunya ternyata 7:05. Tapi saya juga bingung, saudara. Saya juga bingung sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saya kadang-kala saya bingung juga. Tuhan kenapa kirim ini orang-orang? Saya tangani orang-orang 7:05 banyak, saudara. Pernah, saudara, saya bawa dia sampai di sekolah Alkitab. Saya pikir udah sembuh. Saya bawa dia sampai di sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab telepon, Pak, tolong datang ambil. Kami sekolah ngangkat tangan. Kenapa? Tiap malam dia kambuh lagi. Jam 7:05 kambuh lagi. Saya pergi rehab, saudara. Rehab, mahal rehab. Kan ada. Rehab dia. Sebulan kurang lebih hampir 10 juta. 3 bulan kemudian telepon, Pak, tolong datang ambil, sudah sembuh. Oh, sudah sembuh. Saya pikir sudah sembuh. Saya datang, Pak Kem, saya sudah sembuh nih. Oh ya udah sembuh. Ya udah. Tapi dokter bilang, Pak, jangan sampai obatnya putus ya. Kenapa? Saya bilang, yaudah, kalau begitu San, bagus naik apa? Naik kereta, naik pesawat. Kalau di pesawat, kalau kereta kan, kalau dia kambuh kan tinggal lompat kan bisa ada yang saya mikir kalau saya bawa dia pesawat, kalau dia buka itu apa, pintu itu kan kita lewat juga semua kita kan. Jadi saya mikir, waduh, kapan gue bisa tahu kalau dia 7:05-nya kambuh kan, kita nggak ngerti kan. Bapak Ibu tahu ya 7:05 tahu ya. Jadi saya kasih obat dia. Tiba-tiba satu saat dia ini. Saya bilang, apa itu? Saya tanya, lu kenapa? Pak Kem, tadi pacar saya datang. Oh, pacar siapa? Vivi. Oh, pacarnya nama Vivi, saudara. Sini ada Vivi. Jadi pacarnya dia nama Vivi. Datang dia. Lalu lu kenapa? Ya gue ciuman sama dia, kata dia. Jadi ciuman sama dia. Tadi dia lagi menghayal itu kan, diciuman sama pacarnya nama Vivi. Jadi dia ketika ngomong gitu, gitu. Waktu dia ngomong, Pak, minum obat. Minum obat. Jadi di dokter bilang gitu, Pak, Bapak kau lihat gejala gitu, suruh dia minum. Saya kasih dia minum. Dia minum obat. Habis obat tenang, gue lihat mulai lagi, Pak, minum obat dulu. Saya takutnya, lu kira gue Vivi kan gawat juga kan. Karena gue duduk bersebelahan sama dia, saya awasin dia. Habis selesai saya bawa sampai di keluarga, serahin kembali. Saya bilang tugas saya sudah selesai, cukup saya pusingnya. Jadi itu pelayanan saya. Bahkan satu di sini nih, di mamanya sampai, Pak Kem tolong saya, Pak Kem. Jam 2 pagi telepon saya bingung ada apa. Pak Kem tolong, kenapa?
Namanya Matius. Namanya Matius tidak menjadi satu jaminan kalau dia nggak 7/5. Ini ada, kayaknya kalian ada anak remaja kenal. Pakai tolong saya, tolong. Udah kita pergi dari rumah, malam-malam pergi angkut dia. Saya bawa dia dari mana, bawa kemana. Doa sudah, bawa taruh dia di grogol. Besok kami pergi besuk. Pakai, kenapa saya ada di sini? Saya kan nggak gila. Kenapa Pak Kem taruh saya dengan orang-orang gila semua? Dia tuh Pak Kem, lihat. Mereka tuh gila kan mereka kan. Gue kan nggak Pak Kem. Iya lu nggak. Saya kan nggak gila, saya normal Pak Kem, kata dia. Pak Kem pegang tangan saya, Pak Kem pegang tangan. Pegang. Ya udah pegang doa. Selesai kita pulang. Saya bilang, lu tunggu sini dulu ya. Lu nggak gila sih, benar sih. Tapi mama bilang, Pak Kem tolong, dia mau bunuh saya. Bayangin nggak lo? 7/5 itu dia bilang. Saya tanya, lu kenapa begitu? Ada suara bilang, bunuh mama lu, bunuh mama lu. Sini kalau ada udah kayak gitu Tuhan. Udah 7/5. Saya layani kayak gitu sudah. Amin. Yang ketawa-ketawa sendiri. Kan kita ngomong hal kerajaan surga soal sukacita, damai sejahtera dan amin. Nah, harus kita penuh dengan sukacita. Bukan sukacita ketawa-ketawa sendiri ya, so. Ketawa-ketawa sendiri itu bukan dari Tuhan itu dari setan itu saudara. Itu perlu obat untuk minum supaya dia normal. Saya waktu layani dia itu kan kita pikir dia kerasukan setan, tapi ternyata bukan. Dia butuh obat tidur. Saya kasih dia obat tidur, dia habis tidur ngomong nyambung. Kalau enggak kan dia ketawa sendiri kan, ngomong nyambung, ngomong ngelantur. Tapi ketika dia tidur selesai ngomong nyambung. Jadi kalau yang ngomong gak nyambung, kasih obat tidur. saya lumayan pengalaman dan pelayanan. Yang kedua, kerajaan Allah, apalagi kerajaan itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Mengajarkan kita tentang kerajaan Allah, satu kerajaan yang tak tergoyahkan. Amin. Di mana kendalinya adalah Tuhan sendiri. Sukacita, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaannya tak tergoyahkan. Bumi boleh goncang, iman kita mungkin satu saat bisa goncang, tapi kerajaan Allah tidak pernah goncang. Inilah yang menjadi renungan kita di siang hari ini. Saya mau ngajak kita, doa Bapa kami, jadilah kehendakku, memberikan kita tentang 4 fondasi pengertian yang luar biasa. Yang pertama tentang keintiman, yang kedua tentang hubungan kita tentang berikut, kamu mundur lagi, coba mundur lagi. Yang kedua, yang pertama tentang keintiman, yang kedua tentang apa lagi saudara? Saya mau supaya kita review sedikit. Mundur lagi. Ya, yang kedua, yang tentang skala prioritas, dan yang ketiga tentang bagaimana kita memperlakukan namanya, menguduskan namanya, yang keempat tentang kerajaannya tak tergoncangkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu di siang hari ini telah meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami belajar satu kebenaran firman Tuhan, satu fondasi yang luar biasa. Biarlah itu termeterai dalam kehidupan kami. Dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Kami boleh memiliki keintiman dengan Engkau. Kami boleh memiliki skala prioritas dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki selalu menguduskan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kerajaan yang tak tergoncangkan itu ada dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu dikerjakan Roh Kudus terus kami alami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.